Teman Oke. Indika, sudah hari Kamis jam 8 malam hari ini. Berjumpa lagi bersama saya Anto Lutano di Talkative Talking About Automotive. Kalau kemarin udah ngobrol sama para motovlogger, malam hari ini saya akan ngobrol dengan seorang car vlogger Indonesia yang memiliki lebih dari 500.000 subscriber di akun YouTube-nya. Langsung aja kita ngobrol dengan Mas Jonathan Salim. Halo, Selamat Mas. malam, Malam, Mas. malam, Mas. Malam, Apa Mas. kabar? Baik, baik, baik. Sehat-sehat aja ya, selalu semua Sehat, puji keluarga. Tuhan, sehat. Kegiatan otomotifnya bagaimana selama pandemi ini? Selama pandemi ya kemarin waktu sempet parah-parahnya tuh kita Ya, paksain dari rumah semua. semua dari rumah. Bener-bener semua dari rumah kita atur strategi buat bikin konten di rumah tuh kayak gimana. Agak susah sih, Mas. Sebenarnya ya. Maksudnya dari rumah tuh semuanya secara virtual gitu? Ada yang virtual, ada yang kita usahakan ngoprek mobil di rumah. Pokoknya kita usahakan Oh. nggak keluar. Uh-uh. Nah, Mas Jonathan ini suka ngoprek tuh artinya suka modifikasi juga? Atau? Iya, betul sekali. Oh, oke. Kirain Heeh. kirain cuman ini suka ngebut sama review mobil aja. Enggak. Bener juga sih, itunya bener juga sih. Itu benar Cuman juga ya? bener juga review mobilnya bener juga. Cuman saya juga hobi modifikasi, Mas. Oh, oke. Soalnya Heeh. nonton episodenya yang ke kampus naik Nissan GT-R-nya yang tinggal Siap. 15 menit. Oh, itu seru banget tuh. Itu seru banget. Itu ngejar waktu sih, Mas. Iya, iya. Sampai nyari parkirnya dan lain-lain. Iya. Itu beneran ngejar waktu kalau itu. Nah, sekarang katanya lagi liburan. Ini nggak apa namanya, nggak pandemi nggak keganggu gitu liburannya? Bukan liburan sih sebenarnya, Mas, acara keluarga. Kebetulan saudara saya tinggalnya di sini. Oh gitu, di luar Heeh. kota Jakarta ya? Iya. Oh oke, jadi semua keluarga besar lagi ngumpul ceritanya. Lagi ngumpul, iya. Dari kemarin kan selama berapa tuh, kurang lebih 6 bulan lah kita nggak pernah ketemu, nggak pernah ini kan. Betul betul karena WFH, Heeh. PSBB ya. Iya, betul sekali. Terus, saat ini coba deh kita atur waktunya buat ngumpul lagi. Hmm. Kebetulan di Bali saudara punya rumah, ya kita datang ke rumahnya. Oh oke, semoga semua Heeh. sehat-sehat semua ya, Jonathan dan Amin, amin. keluarga ya. Kalau lihat di vlog YouTube-nya nih kayaknya J Pro Car Vlog, alright, udah jadi Iya, benchmarknya. alright, alright. Nah, itu boleh ceritain ciri khasnya tuh dari mana tuh awalnya? Itu kalau disuruh cerita awalnya dari mana tuh spontan sebenarnya sih, Mas, alright, alright itu. Spontan aja ya. Iya, jadi saya kebiasaan aja tuh kalau opening tuh bilang, alright, kita mau kemana? Terus akhirnya keterusan. Lucu juga nih kalau dijadiin benchmark nih kan, alright, alright. Jadi orang ingetnya itu. Nah, akhirnya viewers jadi akhirnya ngikutin ya. Betul. Jadi saya pikir, oh ini orang udah pada tahu nih, udah jadi ciri khas deh. Nah, sekarang kan Mas Jo itu kan punya banyak koleksi mobil lah di garasinya. Salah satunya mobil kesayangannya yang E36 ya. Iya, betul tuh Nah, itu boleh, 36. boleh ceritain kenapa milih mobil itu? Mungkin awal asal usulnya bisa punya mobil itu. Boleh banget. Jadi awalnya saya milih 36 itu salah satu mobil yang saya beli pakai duit sendiri, Mas. Pertama kali itu BMW 36 itu. Oh, oke. Kan kita juga mikirin budget nggak terlalu besar. Saya banyak pilihan mobil tuh tadinya. Ya. Tapi kriteria saya tuh saya pengen RWD yang bisa dibikin daily drift. Karena lagi rame banget nih drifting nih. Saya pengen cobalah ikut-ikutan. Hmm, Mencoba berkecimpung lah di dunia drifting. ya. Saya pikir setelah konsultasi sama beberapa teman juga bilang katanya BMW 36 nih udah enak nih. Hmm. Nggak terlalu spend money banyak banget nih, mobil udah bisa drifting. Oh, Heeh. Ini mesinnya udah cukup, sasisnya juga enak, jadi saya putusin, ya udah deh ini jadiin mobil pertama yang saya beli sendiri. Kebetulan budgetnya juga pas. Tadinya ada pilihan Nissan Seviro sih sebenarnya. Nissan. Mhm. Ya. Sebenarnya jadi jatuhlah ke 36 karena teman-teman juga sih banyak yang bilang, rekomen E36 untuk pertama awal-awal drifting tuh spend money-nya budgetnya nggak terlalu besar lah. Oke. Nah, kalau awalnya terus kemudian jadi vlogger itu gimana, Mas? Kalau awal jadi vlogger sih sebenarnya ya seperti banyakan vlogger ya, Mas, iseng awalnya, Mas. Ya. Kebetulan ayah saya juga penggemar otomotif, modifikasi juga, Oh, dan ada bengkel juga.
Saya pikir kenapa nggak saya dokumentasiin nih, kalau ada orang modif di bengkel saya atau enggak, saya lagi modifikasi mobil sendiri buat jadi, history lah, biar ada kenang-kenangan lah. Oh ya, Heeh, jadi memang berawal dari orang tua ya, terus kemudian iya, nurun ke Mas Jo. Nah, mhm. terus kemudian apakah orang tuanya drifter juga dulunya? Enggak sih, sebenarnya kalau 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 ayah saya bukan pembalap, cuman car enthusiast saja, dia suka penggemar mobil lah, penggemar otomotif, iya. Ya, jadi passion-nya Mas Jo ke drifting itu dari sendiri atau habis nonton Tokyo Drift juga? Jadi emang di awalnya saya sempat, ikut kompetisi, tapi itu bagian, off-road lah bisa dibilang. Oh, Heeh, kita pernah ikut kompetisi off-road, sampai saat ini saya banyak teman yang, di dunia drifting saya ngeliat kayaknya, wah ini kayaknya seru banget nih, kayaknya asik banget nih, coba deh, saya pengen terjun ke dunia ini, pengen iseng-iseng aja dulu awalnya. ya. Mhm. Ini off-road sama drifting padahal dua dunia yang berbeda loh. Ya. Iya betul sekali. Ya. Apalagi dulu saya, kompetisi off-road itu di bagian ketangkasan, Mas. Jadi bukan kenceng-kencengan, Hmm. tapi kita ngitung poin gitu. Rapi-rapihan bawa, alus-alusan, kayak gitulah. Kayak Oh, trial gitu. oh ya ya ini Mhm. JSI competition ya, Iya, betul sekali. ya. Oh, Heeh heeh heeh. apa namanya punya passion di dua dunia yang berbeda ini menarik sekali. Mas Jonathan kalau disuruh pilih mobil ya, pilihnya Nissan GT-R atau BMW E36? Kalau kesayangan saya, yang bener-bener saya sayang sih sebenarnya Nissan GT-R, Nissan GT-R. yang benar-benar saya sayang. Tapi yang saya bangga banget kalau saya bawa E36. Oh gitu. Kalau tadi udah cerita BMW E36 itu mobil pertama yang beli pakai uang sendiri. Iya, betul. Nah, boleh ceritain yang Nissan GT-R-nya sampai jadi kesayangannya juga? Kalau Nissan GT-R itu salah satu mobil impian saya dari kecil. Hmm. Itu mobil impian saya dari kecil karena nonton film Fast Furious, Mas. Biasa kebawa film, Ya ya. sampai akhirnya waktu saya ulang tahun 18 tahun, saya disurprisein sama orang tua saya, mobil itu jadi hadiah. Oh gitu. Ya Mhm. ya ya. Jadi ini ya, what a dream comes true ya. Iya nggak nyangka sih, kayak kayak nggak nyangka bakal punya. Oke. Terus akhirnya disurprisein, wah itu sih senengnya minta ampun deh. Iyalah ya, dapat mobil kesayangan ya waktu waktu ulang tahun ke-18. Nah, itu Iya betul, desain GTR yang dipakai di apa namanya di YouTube waktu ngejar kuliah ke kampus ya. betul Mas, itu dia mobilnya. Oke. Nah, saya pernah lihat juga di YouTube ya beberapa mainan kamu di antaranya mobil Impala warna biru, Iya betul. kemudian GTR, ada E36, ada Jazz. Nah, ini yang lebih gampang yang mana dan lebih susah yang mana perawatan mobilnya? Kalau dibilang paling mudah udah jelas Honda Jazz. Oh, oke. Iya, itu paling mudah dirawat, mobil bandel banget. Ini mobil bandel Dan banget ya. iya betul. Tahun Kalau yang paling susah Impala, Mas. paling susah Impala. Paling susah Impala, Mas. Impala tahun berapa ya? Tahun 62, Tahun 62. Jadi direstorasi habis dong. restorasi habis, bener-bener itu makan waktu hampir 5 tahun untuk restore mobil itu dari bahan, Mas. 5 tahun tuh lama di apa pencarian spare, Nunggu part. nunggu part ya. Iya betul, Jadi hmm, gimana? karena partnya emang kita kan impor dari US kan, part-partnya. Betul. Itu nunggu datang masuk ke dalam Indonya itu tuh lama banget, Mas. Misalnya saya mesen garnish Hmm. kiri kanan, bulan ini datang kirinya dulu, ntar bisa nunggu berapa bulan lagi baru datang yang kanannya, gitu. Oh. Heeh, lama diproses nunggu part sih. Mm-mm. Kalau kalau warnanya itu memang originalnya begitu atau dibuat seperti two tone gitu ya? Itu kita custom lagi warnanya sebenarnya. Kita custom lagi, kita bikin two tone, kita bikin, cat-nya ceramic. Mm-mm. Ya. Jadi karena emang peruntukannya untuk kontes, lebih sering ikut kontes-kontes modifikasi, Mm-mm. jadi kita bikin se-eye catching mungkin lah mobil itu. Oh gitu. Jadi Mhm, jadi mobil dari bahan di custom di bengkel sendiri,
terus Betul. kontes. Iya, jadi maskot bengkel lah Mas mobil itu. Jadi maskot bengkel ya. Jadi sekalian buat Iya, promoin. buat promonya. Iya, iya, iya. Nah, kalau dari kontes gitu berarti kan sering ya Mas Jo ikutan kontes ya. Udah Iya, cukup sih, cukup sering. udah pernah menang juga dan mana yang paling berkesan kontes mobilnya? Paling wah, banyak banget ya Mas sebenarnya kontes-kontes mobil yang paling berkesan karena setiap kontes mobil tuh kita pasti dapat sesuatu yang baru menurut saya sih. Hmm, Heeh. Entar bisa dapat referensi, entar bisa dapat teman baru, ketemu orang, kita ngobrol, sharing-sharing. Tapi kalau yang paling berkesan sih waktu itu ada kontes di BSD City di Cubic, ya. itu HIN. Mm-mm. Itu saya turun mobil cukup banyak karena mobil-mobil bengkel kita turunin semua. Ya. Dan itu berkesannya karena kita dapat trofi banyak banget Mas. Oh, jadi mobil Lebih trofi semua. dapat trofi rata-rata setiap mobil yang turun itu megang trofi. Itu sih bener-bener wah, Biasa. itu sih mantap banget tuh. Oh, selamat, selamat. Nah, kalau Thank you Mas. jadi di garasinya mobilnya Mas Jonathan ini ada berapa nih? Sebenarnya kalau dilihat di garis saya mobil saya berubah-berubah karena saya punya bengkel sih sebenarnya itu sih Mas. Kalau mobil saya yang bener pegangan saya sebenarnya cuman GTR, Jazz, sama E36. Hmm, jadi yang mobil kontes itu adalah mobil ini pelanggan yang Ada, iya betul. Ada mobil customer yang nitip ke kita. didandanin buat ikut kontes. Mm-mm. Oh, oke, oke, oke. Ya, mudah-mudahan bengkel customnya Mas Jonathan selalu sukses dan Amin, amin, amin. menang di kontes mobil-mobil berikutnya ya. Amin. Siap Mas, amin Mas. Mas Jonathan, nggak terasa udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol tentang Cepat banget deh. seru banget. Nah, kita mau tahu nih teman-teman Indika juga mau tahu ke depannya ada rencana apa dari Mas Jo? Kalau ke depannya dari saya sih, saya pasti akan ngembangin vlog saya lagi. Ya, Konten-konten kita kembangin. Dan hampir nih selama tahun 2020 ini nggak ada kontes sama sekali nih Mas. ya betul karena Ah, ya, iya karena pandemi ini kan. Mungkin mulai dari Desember nanti kita bakal ada kontes. ya, mm-mm. Di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Itu Oh, juga bakal seru banget. ya, iya, iya, Ntar mulai dari Desember sampai tahun berikutnya 2021 dan seterusnya. Semoga corona mereda, makin mereda dan kita bisa lebih aktif lagi amin. mengikuti kegiatan kontes-kontes. Nah, rencananya ini kalau yang bulan Desember itu eh, kontesnya totally off air atau hybrid? Hybrid kan sekarang lagi musim hybrid nih. Ada virtualnya, ada. Betul, 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 betul. Nah, itu yang Desember bagaimana rencananya? Kalau yang di bandara sih off air Mas. Yang saya dengar sih jauh ini off air. Oh, jadi udah nggak virtual lagi ya? Iya, Jadi sejauh ini sih yang saya dengar itu. targetnya berapa pengunjung? Yang targetnya kalau yang selama masa pandemi ini sih saya belum tahu pasti nih Ya. berapa yang akan datang. Cuman kalau yang tahun lalu kita sempat sebelum pandemi itu 1.500 Mas. 1.500. 1.500 orang. Berapa hari kontesnya? 2 hari. 2 hari 1.500 ya, cukup banyak ya. Iya, 2 hari. Cukup banyak itu sih. Cuman Ya. yang masa pandemi ini kan kita belum tahu pasti nih. Betul, betul, Karena betul. bandara juga sepi kan. Benar, Tapi benar. jangan rame-rame banget lah Mas. Ngeri juga Mas. Ya mudah-mudahan rencananya Mas Jo di bulan Desember nggak ada halangan dan kita doain juga rame acaranya. Amin. Siap. Nah terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar setia Talkative atau juga buat para pendengar pemangku kepentingan yang mungkin bisa mensupport kegiatan Mas Jo di bidang otomotif. Kalau pesan dari saya sih simple sebenarnya. Ya. Saya cuman berharap otomotif di Indonesia nih bisa semakin maju. Ya. Dengan para anak-anak muda sekarang, saya yakin pasti akan maju ke depannya otomotif. Dan saya harap juga dengan adanya acara seperti ini, orang-orang yang tadinya nggak terlalu suka otomotif bisa menjadi suka, Mas. Oh, oke. Nah untuk ini para pemangku kepentingan yang
yang mungkin punya kekuatan untuk memajukan otomotif Indonesia, mungkin pesan-pesannya. Pesan-pesan, oke, kalau ini sih saya cuma minta satu nih Mas. Ah ya, Untuk bagian sirkuit Mas. bagi ya, Fasilitas untuk di Indonesia ini untuk memajukan otomotif mungkin dikembangkan lagi. fasilitas terutama di sirkuit ya. Bagian sirkuit, arena-arena. Kan kalau kita tahu sirkuit Sentul lagi diperbaiki ya. Kalau nggak Iya salah, betul, itu lagi diperbaiki. kalau nggak salah akhir November udah selesai. Betul. Itu satu kemajuan yang saya cukup ini sih, saya cukup bangga lah. Oh oke ya, Iya, mudah-mudahan ya dengan adanya fasilitas, jadi anak-anak muda di Indonesia bisa menyalurkan bakat otomotifnya dan juga bisa berprestasi ya. Kira-kira. betul banget. Oke, Betul banget. Mas Jonathan Salim, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya Siap Mas. bareng saya Anto Lutano di Talkative malam hari ini. Buat temen Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, kamu bisa cek di YouTube channel Indika FM dan dengerin di podcast melalui www.indikafm.com. Seperti biasa, kita ketemu setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam cuma di Indika FM. Saya Anto Lutano pamit, sampai jumpa minggu depan. See you, bye. Jonathan Salim, Dadah, thank you Mas. salam buat keluarganya semua. Siap, thank you Mas. Salam balik.